Jadi gua juga sempat mengalami kerugian dalam dunia bisnis nyata ataupun dalam dunia bisnis digital ya guys. Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Yosef di channel Putra Desa 72. Aduh, mudah gape guys. Oke, nggak apa-apa. Di video kali ini gua bakalan bahas ya beberapa komentar yang menurut gua unik banget ya. Tentunya ini juga pelajarannya pakai banget buat kalian ya, para bocil-bocil, korban binomo atau para korban VIP kelas ya. Oke, jadi gini guys ya, dalam dunia bisnis itu ya, ini gua ngomongin masalah bisnis ya, masalah binary option kita sisihkan dulu, oke? Jadi dalam dunia bisnis itu ada untung, ada rugi ya. Nah, tentunya baik itu dalam dunia nyata atau dalam dunia digital ya, kerugian tuh pasti ada. Nah, jadi di sini ada komentar yang seperti ini guys ya komentarnya. Nah, komentarnya. Gua juga sempat bisnis ayam potong, menghabiskan dana 50 juta ya. Baru sebulan mati semua ayamnya, sisa 10 biji dan kandangnya. Alhasil malah rugi, padahal bukan tebak menebak, bukan judi juga, kok gua rugi? Kan itu bukan judi. Jadi dia ya bergerak di dunia bisnis yang nyata ya. Kemarin dia itu menghabiskan modal sebesar 50 juta rupiah untuk bisnis ayam potong. Mungkin ya ayam potong terus dia mungkin ternak dulu gitu hingga pada akhirnya ayamnya tidak berkembang malah mati semua. Nah, itu kenapa ya? Mungkin netizen para korban losdol ya, yang mau terjun aja ke dunia bisnis ya. Nah, seperti itulah ya guys. Oke, karena gue lihat momen di sini kita sambil scalping aja ya. Oke, kita sambil scalping 5 menit. Oke, open posisinya 150.000 aja. Karena kita mau scalping ya guys. Oke, sabar dulu, kita tahan dulu bahas yang ini ya. Nah, jadi kita sambil bahas aja apa ya. Nah, terus gua balas nih. Nah, itu pentingnya ilmu sama halnya dengan orang-orang yang terjun ke dunia binary. Mereka cuma tergiur oleh para afiliator tanpa dibekali ilmunya. Dalam hal apapun, kalau nggak ada ilmunya, ya pasti rugi. Simak aja video gua bahas kerugian gua juga ya. Jadi gua juga sempat mengalami kerugian dalam dunia bisnis nyata ataupun dalam dunia bisnis digital ya guys. Nah, terus yang gua tekunin untuk saat ini juga bisnis juga masih mangkrak ya. Gua ada bisnis ini ya, sound system ya, itu udah lama banget. Memang karena corona waktu itu jadi sempat berhenti, nggak ada hiburan, nggak ada yang sewa ya sound systemnya. Sampai saat ini corona nggak beres-beres ya, hingga pada akhirnya mangkrak gitu. Tapi kalau dalam dunia seperti itu, apa sih kerugian kita ya? Ya kerugiannya sih cuma waktu aja gitu. Kalau masalah barang sih kita bisa jual lagi walaupun agak menurun harganya ya. Tapi gua nggak bakalan jual itu, tetap gua nanti setelah corona beres, nanti kalau orang-orang sudah bisa bisa ada acara lagi, kita bisa terjun lagi. Nah, kalau ke dalam dunia bisnis tanpa mengenali dasar ilmunya seperti Mbak yang ini ya, namanya Ci Angel Forever ya, gue bilang Mbak aja. Mungkin dia karena tidak dibekali dasar ilmunya hingga pada akhirnya dia main terjun aja ke dunia ini ya, peternakan, hingga pada akhirnya dia malah mengalami kerugian. Nah, terus dia balas lagi nih guys. Betul bang, awalnya saya tertarik karena tetangga saya pada sukses di bidang itu.
Nah, terus saya ikut-ikutan ternyata malah rugi, Bang. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalian yang berbisnis mengalami kerugian itu berdasarkan dari apa sih gitu ya. Jangan sampai berdasarkan dari ikut-ikutan orang lain ya, orang lain sukses kok gua enggak. Nah, enggak gitu guys ya. Jadi Simba ini bingung mau ngelapor ke siapa. Karena ini bukan judi ya, bukan tebak-tebakan, tapi afiliatornya ada gitu. Nah, afiliator tuh apa sih yang mengiming-imingi ya, mengiming-imingi supaya orang-orang tertarik gitu. Jadi mungkin di daerahnya itu orang-orang banyak peternak ayam pada sukses, nah hingga pada akhirnya dia tuh tertarik ya, tergiur dengan apa yang mereka lakukan. Pada akhirnya tidak dibekali dengan dasar ilmunya, malah mengalami kerugian ya. Oke, di sini gua bakalan entry selama 5 menit ya, kita sambil ngobrol aja. Oh, ini barusan udah 5 menit, guys. Nah, oke, di sini gua langsung entry 5 menit sebesar 150.000. Wah, mantep nih. Kita ganti ke time frame 1 menitnya. Nah, jadi seperti itu guys, segala sesuatu juga kita harus dibekali dengan ilmunya ya. Nah, sekarang kan banyak sekali ya para korban binary option ya. Itu dikarenakan mereka tidak dibekali dasar ilmunya, hanyalah sekedar tertarik atau tergiur ya oleh para sultan-sultan yang sering memamerkan Lambo, rumah mewah gitu kan ya. Nah, untuk kalian juga yang masih belum tahu ya binary option itu apa ya, jangan sampai kalian tergiur ya. Ingat, gua selalu mengingatkan kalian ya, di TikTok banyak sekali ya, ingat masih banyak yang mengikuti signal-signal nggak jelas ya, signal-signal dajal itu jangan kalian pernah ikuti. Karena sejatinya seorang, mau itu di binary atau itu di forex ya, trader ya, dia itu tidak mengandalkan sinyal ya. Nah, orang yang tidak mengandalkan sinyal berarti dia sudah profesional ya. Jadi buat para mentor abal-abal yang masih menggunakan sinyal, dia skillnya tidak ada ya. Karena apa? Karena mereka cuma mengandalkan sinyal, terus diikutin sama kalian. Aduh, orang sesat ya, kalian ikutin. Ya hingga padanya kalian malah tersesat ya. Jadi lebih baik kalian berhati-hati, jangan sampai kalian mengikuti sinyal-sinyal dajal ya, nggak jelas kayak gitu. Nah, kenapa gua masih terjun ke dunia ini? Karena gua dibekali dengan dasar ilmunya ya. Yang gua pelajari itu fundamental dulu guys ya. Bukan masalah teknikal, intinya tetap kembali mental ya. Teknikal itu nomor 2. Ya, jadi gua tuh mental dulu. Karena apa? Manusia, sifatnya manusia guys ya, keserakahannya itu tidak bakalan hilang. Nah, kenapa ini bisa disebut judi ya? Judi. Oke, jadi gini guys, ini kenapa bisa disebut judi ya? Karena kita misalkan dengan modal 1 juta ya, pengen menjadi 10 juta dalam sehari. Nah, di situ guys mengejarnya orang-orang hingga pada akhirnya tuh banyak yang lost doll. Ya karena keserakahannya. Tapi kalau cara mainnya, tapi gua nggak ngajarin kalian ya. Tapi kalau cara mainnya seperti gua ya, berdasarkan berdasarkan perhitungan ya, kalau menurut ini mah mentor kalian mah kan manajemen ya, manajemen, tapi gua nggak sangkutin ke situ. Berdasarkan perhitungan gua ya, dari modal yang kita punya ya, misalkan modal kita 1 juta, kita ngambil keuntungan 1% dari modal ya, cuman berarti 100.000 ya. 100.000 apa 10.000? Oh, 10.000 guys ya, 10.000. Nah, itu kita pasti mengalami gimana ya, bingung gua ngomongnya, mau ngomong gak bakalan loss, tergantung
skill kita juga ya. Tergantung skill kita juga. Kalau kita nggak punya skillnya, nggak punya ilmunya, berapapun modalnya pasti loss juga gitu. Nah, jadi yang yang gua pelajari itu pertama fundamental. Nah, kenapa gua bisa belajar fundamental? Karena gua mengalami kerugian ya di tahun 2019, udah saya ceritakan di video sebelumnya. Di tahun 2019. Nah, bentar guys, kenyetkeun, aduh. Oke, nggak apa-apa. Berarti di sini gua loss. Nah, seperti ini guys ya. Kekalahan jika kita mengalami kerugian, oke. Nggak apa-apa. Wah, agresif banget guys. Udah nggak apa-apa lah, gua nggak peduli ini loss atau profit. Yang jelas gua mengajarkan kepada kalian segala sesuatunya ada kerugian, ada keuntungan. Mau itu judi, mau itu bisnis ya, tetap semuanya ada keuntungan dan kerugian kalau kita tidak didasari dengan ilmunya. Oke? Gua satu kali entry aja ya di sini karena kita sambil ngobrol aja. Jadi mungkin seperti itulah ya video yang mau gua bahas sekarang. Gua juga bingung nih, banyak netizen yang baper ya ke gua ya. Ya gua juga nggak apa-apa sih, karena mungkin mereka tidak didasari dengan ilmunya dulu guys ya. Oke, kalau masalah tebak-tebakan, menganalisa itu tersalah kalian ya dalam dunia bisnis apapun. Kalau kita tidak mengenal dasar ilmunya, itu pasti tebak-tebakan. Ingat, gua nggak mengajak kalian terjun ke dunia ini ya. Yang gua omongin ini adalah bisnis apapun ya, bisnis apapun. Kalau kita tidak mengenali dasar ilmunya ya, pasti seperti Mbak yang barusan ada di komentar. Nah, seperti itu guys ya. Oke, karena gua sudah profit ya. Jadi cukup sekian dan terima kasih video dari saya. Salam profit.